Pada malam hari ini kembali kita datang di hadirat Tuhan, memuji dan memuliakan namanya, karena Allah kita itu adalah Allah yang penuh kasih, dan Dia mengharapkan bahwa kita pun semua akan hidup dalam kasih satu dengan yang lain. Kita memulai persekutuan kita dengan melakukan kasih itu lemah, lembut, serta sederhana. Pembacaan kita pada malam ini terpilih dari kitab Kolose pasal 3 ayat 11 sampai ayat yang ke-17. Firman Tuhan berkata, "Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang miskin, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu,
kita, pernah nggak mendengar bahwa di gereja orang pilih-pilih kasih? Sebenarnya tidak pilih-pilih kasih kalau gereja itu. Yang ada adalah prioritas-prioritas. Dan kita juga tidak menganut paham sama rata itu atau sama rasa itu adil. Tapi kita melihat segala sesuatu itu dari skala prioritas. Gereja itu tanpa batas. Tidak dibatasi oleh kebangsaan, oleh ras, oleh tingkat pendidikan, oleh status sosial, oleh kekayaan, atau oleh jenis kelamin. Gereja terbuka dan saling menerima satu dengan yang lain. Dan gereja itu hidup bagi Allah hari demi hari. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana supaya kita dapat tertolong untuk hidup bagi Allah hari demi hari. Paulus menawarkan strategi-strategi kepada kita. Jadi bukan cuma perang yang memerlukan yang namanya strategi. Hidup bagi Allah hari demi hari juga punya strategi. Menurut Paulus, yang pertama bahwa tirulah belas kasihan Allah. Tirulah belas kasihan Allah, saudara-saudara. Contohlah bagaimana Tuhan itu berbelas kasihan. Jadi pelayanan Yesus itu, saudara-saudara, selalu didasari oleh belas kasihan. Karena itu kita pun dalam hidup ini diberikan strategi oleh Rasul Paulus supaya kita juga meneladani belas kasihan dari Allah dalam menjalani keseharian kita. Yang berikut bahwa kita perlu mengampuni. Dasar pengampunan kita, saudara, adalah mengingat betapa banyaknya dosa kita, betapa besarnya kesalahan kita yang diampuni oleh Allah. Karena itu, sulitkah kalau kita mengampuni orang yang telah sedikit saja berbuat salah kepada kita? Saudara-saudara, jangan biarkan hidup Anda lumpuh dalam perseteruan yang pahit. Jangan membiarkan sedikit dendam terus bertumbuh dan berkembang, lalu membuat kehidupan kita menjadi lumpuh. Karena itu, lepaskan pengampunan saudara, baharui hidup Anda dalam kasih dan juga sukacita. Itu hal yang pertama dan kedua, saudara. Yang berikut bahwa Rasul Paulus mengatakan, biarkanlah kasih menuntun hidup Anda. Kasih, saudara-saudara, akan mendorong kita untuk melakukan kebajikan-kebajikan yang lain semakin berkembang. Paulus mengatakan dalam pertama Korintus pasal 13 ayat 3. Paulus mengatakan pada dirinya, sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Luar biasa, saudara, pengakuan Paulus bahwa apapun yang dilakukan tanpa didasari kasih tidak ada faedahnya bagi dirinya. Hendaklah juga, saudara, bahwa kita hidup akan dituntun oleh kasih Allah. Lalu kita percaya kebajikan-kebajikan yang lain akan bertumbuh dan berkembang dari kehidupan kita. Hal berikut yang Paulus katakan bahwa hendaklah damai sejahtera Kristus itu memerintah dalam hatimu. Pertanyaan saya, mengapa seringkali kita tidak damai? Kita tidak damai, saudara, karena ada konflik batin. Kita tidak damai dengan diri kita, tidak mampu menerima keadaan diri
Biarkan damai Tuhan yang akan bertahta dalam hati kita. Jauhkan segala konflik-konflik, konflik batin, konflik dengan orang lain, sehingga kita merasakan damai sejahtera Tuhan. Hal berikut yang Paulus katakan bahwa hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kami. Ajaran Kristen saudara-saudara pada zaman Paulus yang diajarkan itu dari perjanjian lama. Perjanjian baru belum tertulis. Ajaran-ajaran Kristen dalam bentuk buku-buku belum ada. Karena itu, yang diajarkan itu adalah dari orang ke orang. Lalu kemudian, bahwa musik juga dipakai untuk menjadi bagian yang penting dalam memberitakan ajaran-ajaran Kristus. Karena itu, musik punya peranan penting dalam ibadah, nyanyian-nyanyian. Oleh karena itulah saudara-saudara, kita tidak akan mengatakan bahwa yang kami tahu hanya lagu-lagu pop saja, yang kami tahu hanya lagu-lagu rock saja, atau lagu dangdut saja, lagunya Bang Roma. Namun saya mau membacakan buat kita ayat 16 supaya kita semakin mencintai mazmur nyanyian rohani. Ayat 16 mengatakan, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani. Kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Mari saudara, kita mau katakan bahwa perkataan Kristus akan diam di antara kita, dan kita akan senantiasa memuji memuliakan Tuhan dalam puji-pujian syukur kita kepadanya. Kita memuliakan Tuhan dengan mengatakan hai bangkit bagi Yesus pahlawan salib. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman yang datang kepada kami saat ini. Biarlah hari demi hari firman terus menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Tuhan terus menolong kami untuk dapat menjadi pelaku-pelaku firman. Saat ini Tuhan kami berdoa untuk seluruh
Ryan Sirifat, Ibu Yuliana Matanan, dan Neneknya Joran, mereka terus berada dalam pergumulan karena penyakit. Tuhan, Engkau kuatkan iman mereka. Tuhan jamah, Tuhan memberkati, sehingga mereka memperoleh perkembangan kesehatan yang berasal daripada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat semua anak-anak kami, kiranya Tuhan memberkati dalam proses tumbuh kembang mereka. Anak-anak muda kami Tuhan jaga, Tuhan lindungi, senantiasa berjalan pada jalan kebenaran Tuhan. Bapa di surga, kami bawa doa kami, mendoakan pemerintah bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan terus memberkati pemerintah kami. Kami berdoa untuk kota Samarinda, biarlah pemerintah kota dapat mengambil